semua, balik lagi sama kita di opiniku.id. Kita kali ini kedatangan teman kita, CS kita nih, Jerindra. Nah, Jerindra itu ada salah satu apa, Be? Seniman dia. Salah satu seniman yang dimana dia juga udah berkecimpung di dunia lukis, itu udah dari kecil. Halo Jer, apa kabar nih Jer? Baik. Baik. Mana nih udah lama banget coy gak ketemu. Alhamdulillah sehat. Tahun lalu ya. Tahun lalu ya. Akhirnya bisa diwaktuin lagi kita bincang-bincang nih sekarang. Sibukannya apa aja Jer sekarang Jer? Sejauh ini sih Sejauh mata memandang. lagi Apa tuh? skripsian aja tugas akhir. Oh tugas akhir. Skripsian, oke. Dikit lagi berarti selesai ya. Semoga. Sambil masih produktif dalam berkarya. Masih konsisten. Kita bisa manggil lu apa nih? Jering aja, Jerindra atau Jerin. Gue manggil lu Jering soalnya. Soalnya 11-12 sama Jering Ya, iya. Jerindra juga gak apa-apa, bebas aja. Oke. Nama partai. Jer, boleh kali dikit jelasin kenapa sih lu sampai ada minat ngelukis gitu, atau lu ternyata menemukan sisi kayaknya passion gue ini dilukis. Boleh kali sedikit lu jelasin mengenai hobi lu ini. Oh banyak juga gak apa-apa. Karena gue dari darah bokap sih, darah kesenian. Dari darah Terus bokap. gue juga semua berangkat dari keresahan. Dan juga dari ruang lingkup sekitar. Kayak obrolan begini. Jadi dari situ berangkatnya terus gue luapin ke karya seni. Ke karya lo. Berarti berawal dari sebuah keresahan yang akhirnya lu implementasiin itu ada di sebuah karya di media kanvas. Kayak yang di belakang ini, friend. Ini salah satu, coba bisa dijelasin Jer, ini salah satu karya lu yang gimana, dan lu bisa artiin sendiri lah. Ini kan karya lu sendiri gitu. Ini karya keluaran terbaru gue di tahun 2025. Jadi ini gue beri judul Terserah. Kenapa tuh terserah? Jadi kayak ini gue menggambarkan kayak sebuah perayaan hiruk pikuknya aktivitas sosial sehingga dia bisa fokus pada dirinya sendiri. Jadi kayak ya udah nggak usah terlalu FOMO gitu. Udah jalan lu ya lu, gue ya gue. Oke, nah ini lu udah sampai mana nih Jer mengenai lukisan ini? Katanya kan ini masuk dalam pameran ya. Nah itu bisa dijelasin tuh Jer, kenapa lu bisa sampai di titik lu bisa menaruh karya ini. Menaruh ini di kancah internasional lah. Ya semua berawal iseng submit aja sih, submit karya-karya buat pameran. Ya alhamdulillah kan terakhir tahun kemarin di Bali, sekarang di Vietnam bulan Juni ini. Ya. Di Bali, oke. Di Vietnam sorry. Oh ini di Vietnam. Bulan Juni ini, jadi full sebulan Juni. Pamerannya tuh yang ngadain pameran apa Jer? Jadi itu basicnya dia komunitasnya dari Korea. Komunitas Korea, oke. Jadi dia rantaunya tuh dalam setahun bisa 5 negara dia bikin pameran, termasuk Indonesia. Oh oke, bagus ya. Keren. Cuman gue masih mau ngulik nih Jer. Apa tuh? Mengenai lu dari kecil kan, gue sempet ngeliat kan story profile lu lah. Lu dari kecil itu kayak ada basic lah atau ada passion di situ. Kecil itu lu gimana awal mulanya sampai lu tau ternyata ini gue gitu? Ya gue berawal dari ya itu iseng aja sebenarnya, iseng nyoret-nyoret entah di kertas, di meja sekolah kadang, tembok-tembok. Berawal dari situ berarti Jer, akhirnya lu bisa dapat inspirasi baru tentang karya-karya lu selanjutnya gitu ya. Terus tapi ada gak influence lu dalam berkesenian tuh, dalam lu mengimplementasikan sebuah karya-karya lu dari awal lu berkarya sampai sekarang nih karya terbaru lu itu ada gak influence-nya? Untuk soal ini sebenarnya balik lagi kayak ini berawal dari berangkat keresahan gue sama sekeliling gue. Cuma kalau untuk konteks yang influence tokoh figur mungkin ya nggak bisa gue banyak sebut ya, cuma paling beberapa kayak model Raden Saleh, Setiap Pula, atau mungkin Faris Tevi. Faris Tevi, Jogja dia, isi Jogja.
lumayan cukup terkenal nama-nama yang influence lu ya, sampai akhirnya lu bisa lebih produktif di buat jadi bahan acuan juga berkesenian ini, sih. bahan acuan ya. Oke. Tapi gue mau juga nanya nih sedikit, Jer, kayak soal proses ya, proses lu dalam berkarya nih. Gimana cara lu menciptakan sebuah karya hingga akhirnya menjadi apa lukisan yang sekarang ini gitu loh. Menemukan sebuah inspirasi yang akhirnya lu bisa mengimplementasikan itu ke dalam medium kanvas ini. Gimana tuh rentetan awal cerita dari awal sampai akhirnya terciptalah sebuah karya? Wah, itu boleh tuh. Simple, kayak ya udah kita kayak basic ya, gue kan nongkrongan gitu ya, kayak ya udah kita ngobrol-ngobrol gini, kayak tukar cerita pendapat begini. Nah dari situ gue udah bisa menyimpulkan hasil obrolan, baru gue belokin ke karya. Jadi gue mulai sketsa dulu, terus gue explore warna mungkin. Sekarang kan pasti ada suatu momen kayak suntuk, jadi gue kayak ya udah gue keluar bentar. Di situ juga kadang perlu macam-macam referensi sih. Oh, berarti lu emang karena gabut akhirnya menimbulkan satu ide lah ya, dimana lu bisa implementasiin melalui lukisan ini. Nggak ada tuh apa namanya sangkut pautnya nih kayak percintaan, anjing gue galau nih, gue mau nulis di sini lah. Iya tuh menarik tuh, ada gak Jer? Mau lukis lah gitu. Sejauh ini nggak ada, paling ya gue kan ada yang ambil tema itu percintaan, cuma lebih ke arah kasus teman-teman gue aja, kayak mereka curhat tapi hasil itu gue bikinin dari Lu curhatan jadi gue. pendengar baik buat teman-teman lo, akhirnya lu bisa nangkep frekuensi keresahan itu yang akhirnya lu Bantu implementasikan kayak sebuah menyuarakan karya. suara mereka juga. Oke, keren. Mantep ya. Tapi itu jatuhnya lu berarti dalam berkarya itu spontanitas atau memang Itu direncanakan nih untuk lu membuat sebuah karya gitu? Ya gue bisa ngambil dua-duanya sih, jadi udah gue konsepin. Kadang juga ada pasti suatu momen itu juga spontan terjadi gitu aja, kayak untuk lebih bebas ekspor juga. Berarti maksud yang lu artiin spontan itu mengalir dengan apa adanya gitu, tapi jadi nggak terlalu kaku gitu loh dalam stylenya. Nggak melupakan ya apa yang harus lu cari dulu nih untuk menginspirasi. Berarti ada perencanaan di awal ya. Ada juga. Sampai akhirnya ngalir dengan begitu aja ya. Akhirnya lu tadi sebut spontanitas itu ada ketika semua udah berjalan dengan apa adanya gitu ya. Nyangkut di situ nih Jer, biasanya lu lagi momen-momen kayak gimana nih sampai lu nimbul tuh pikiran akhirnya gue mau ngelukis ini deh kayak gitu. Ya itu kayak bahan dari obrolan nyantai gini aja. Kayak gini aja ya. Kayak yaudah apa ya, kalau bahasa Jawa kayak ngalor ngidul aja sih. Ngalor ngidul. Ya lu ada keresahan lu juga, sama-sama selalu pendapat aja, bertukar opini. Soalnya oke juga nih Be, maksudnya gini ya. Dia awal dari gabut ngalor ngidul sampai akhirnya karya dia tuh bisa dilihat banyak orang. Iya, itu dia. Sampai ke titik ke luar negeri, ya kan, karyanya sampai dibawa ke luar negeri itu udah hal yang bagus banget sih menurut gue. Keren, ngeharumin apa namanya di skala seniman itu keluar negeri, memperkenalkan personal branding lu ya gitu kan. Selain di Vietnam, Bali, apa pameran lu atau lu bisa apa namanya lukisan lu bawa lah gitu. Selain di Vietnam sama di Bali mana lagi? Belum tahu juga sih ya. Belum ada. Tapi event-event kan waktu itu kan lu pernah ini ya, pernah ayo Ca di sini Ca, lu lagi pameran di sini kayak gitu-gitu loh. Kayak jadi dulu sebelumnya gue selalu pameran di Jakarta terus. Kalau nggak Jakarta paling Semarang, Jogja. Terus ada suatu momen gue diajak untuk ke Bali buat pameran. Dari habis Bali loncat lagi ke Vietnam. Paling nextnya mau pameran Solo sih, itu enggak Solo exhibition. Oh, itu untuk jangka panjang kelanjutannya. Berarti yang sekarang lagi lu jalanin pameran apa namanya yang ada di Vietnam itu, ini membawakan karya terserah ini. Oke. Tapi maknanya apa tuh? Kalau misalkan lu bilang oke lah ini temanya terserah, atau sebenarnya itu ada makna, Jer. Kalau terserah kan ya gue maknai ya ini minuman yang dituangin ke gelas lah. Tapi kan kita nggak tahu makna lu sebagai seorang yang melukis ini tuh apa sih? Ya balik lagi, jadi kayak kita
dalam bersosialisasi ya pasti kan ada yang namanya pro kontra. Kayak ya udah kita juga nggak bisa ngelarang ngebungkam hak pendapat orang. Jadi udah yang gue maksud itu kayak ya udah terserah itu hak lu, gue juga nggak bisa ngapa-ngapain selagi nggak merugikan orang aja sih. Iya. Suka-suka gue aja. Bahasanya kayak kau aku gitu. Mungkin kan. Ya udahlah, gue punya kesenangan gue sendiri, lu juga punya kesenangan, silakan menikmati kesenangan masing-masing gitu ya. Masa musik aja sih. Damai aja lah ya. Ngapain sih ribut-ribut. Tapi dari beberapa karya lu nih, ada gak sih tema atau hal tertentu lu menyuarakan sesuatu gitu? Apa ini berbeda di setiap karya-karya lu kah? Atau memang hampir semua dari karya lu sampai yang sekarang ini menyuarakan hal yang sama? Gitu. Tentang kayak yang tadi gue nangkep kayak freedom people, asik. Manusia bebas kan, kayak terserah aja udah gitu. Ya, jadi gue bikin karya tuh bervariasi tema-temanya. Oh, oke. Jadi kayak yang sering gue angkat isu pertama kayak budaya, attitude, ya sosial, percintaan juga ada gue selipin. Jadi bervariasi, jadi nggak monoton flat satu tema aja gitu. Yang paling lu suka dari karya lu apa? Yang paling lu suka, ih anjing bagus nih. Nggak ada sih. Nggak ada. Gue merasa kayak kalau gue bikin pendapat berstigma kayak gitu, malah kayak merasa cepat puas sendiri sih. Kalau jadi bahaya. Lebih baik kayak terus ngulik aja sih, jangan merasa cepat puas. Bahaya sih sifat kayak gitu. Jadi akhirnya dia tuh bisa tetap ngulik apa namanya experience yang ada gitu. Jadi lebih bebas eksplor. Goals lu yang udah lu capai dari selama berbelasan tahun, puluhan tahun ya, puluhan tahun lu berkecimpung di dunia lukis, goals lu tuh apa? Pengen nanemin rasa kepercayaan diri aja sih, sama apa ya, untuk selalu jujur sama diri sendiri aja. Emang lu orangnya insecure nih? Enggak, maksudnya kayak, ya mungkin kita pasti ada lah fase kayak, ini oke nggak ya kira-kira kalau begitu. Oke, juga nanemin sifat itu sih. Kayak itu bukan insecure kali, jatuhnya kayak lu mempertimbangkan sesuatu, apa yang lu lakukan ini nanti dampaknya seperti apa gitu kali ya. Konsekuensi yang konsekuensinya ya kan, paling lu mencari sebuah konsekuensi yang minim mungkin ya, karena kan sebuah apa yang proses lu lakukan pasti kan nggak jauh dari konsekuensi dan resiko juga kan Jer gitu ya. Nah, untuk meminimalisir sebuah konsekuensi dan resiko dalam lu berkarya ini gimana tuh Jer? Lu harus seperti apa atau melakukan apa yang akhirnya oke nih, gua akan melakukan ini gitu. Nah, ini kan jadi tips and trick mungkin untuk teman-teman yang nonton di sana, mungkin pecinta seni atau pelaku seni, bisa juga nih ini jadi bahan referensi juga gitu Jer. Ya, gue sih biasanya selalu ngeriset dulu sih, kita harus observasi langsung kayak kita juga dari situ pasti tahu ntar jawabannya kayak gimana. Terus apa namanya, ya itu yang gue bilang kayak selalu ingin menanamkan rasa percaya diri. Jangan merasa cepat puas juga. Tapi seni menurut lu itu apa sih, Jer? Seni di mata lu tuh apa? Seni di mata gue. Di mata lu ya. Gacau, ganteng banget. Ya menurut kacamata lu gitu kan, kesenian tuh apa gitu? Untuk di ranah Indo? Di diri lu aja. Di diri lu aja, personal gitu. Kan lu sejauh perjalanan lu mengulik sebuah atau mengeksplor sebuah karya-karya seni lukis gitu kan, sampai akhirnya lu jadi pelaku seni gitu. Nah, itu gimana tuh Jer? Banyak sih, kayak yang gue bisa simpulin kayak dari sini kita bisa belajar arti keikhlasan sih. Belajar arti keikhlasan. Kenapa lu bisa bilang kita harus belajar arti keikhlasan? Ini menarik juga nih sebenarnya nih. Karena kan ya gue juga jujur nih. Ya untuk skala manusia kan untuk ikhlas tuh agak susah. Mungkin gue juga bisa belajar nih, kita juga bisa belajar tentang ikhlas. Mungkin kita kan bisa nanti melakukan dengan produktivitas yang lain gitu kan. Tapi ngomongin ikhlas, soalnya kita ngomongin ikhlas percintaan mulu. Iya. Kebanyakan percintaan kita, Be. Sedih ya?
Makanya kita dari kacamata seni deh. Iya, sikat. Minum. Jer, Aman. gimana Jer? Berarti lu menyangkut pautkan rasa keikhlasan ini akhirnya mungkin dari apa namanya yang gue lihat itu lu bisa secara terbuka dan gamblang untuk menikmati karya-karya seni lu nih gitu. Nah, keikhlasan dalam berkarya seni itu kayak gimana Jer? Itu balik lagi, kita harus jujur sama diri kita, jangan sampai kita bohong sama diri kita. Kayak contoh misalnya kayak gue bikin suatu karya, gue harus jujur sama perasaan gue, dan gue juga harus yakin kayak ini nih layak. Hal kayak gini, walaupun progres kita sekecil apapun, itu kita harus pede gitu. Berarti yang penting dari tadi lu ceritain dari beberapa yang tadi Caca tanya, yang penting itu kepercayaan diri. Kepercayaan diri, lu kan insecure mulu soalnya, Be. Kebanyakan pertimbangan ya. Aduh, emang susah sih. Maksudnya untuk ngiklasin sesuatu hal gitu ya. Tapi memang banyak belajar juga nih Jer dari lu, gimana caranya kita mengikhlaskan sesuatu supaya kita bisa berjalan dengan apa adanya gitu kan. Ke apa adanya itu kan yang akhirnya kita bisa mengenal diri kita, keresahan kita dan lain halnya gitu kan. Sama jangan suka bohongin sama hati nurani aja sih. Jangan apa? Jangan suka bohongin sama hati nurani. Kalau hati kita bilang ini ya lakuin aja. Berarti gue nangkep nih, kalau kita ingin melakukan atau kita ingin berseni, kita harus jujur pada diri kita. Kita harus sepenuh hati dalam mengekspresikan apa yang kita emosi, jiwa dari si seniman itu akan kita keluarkan. Oke, kadang ada beberapa karya pasti kita sering ngeliat kayak ngerasa kayak wah di dalam karya ini ada ruhnya. Itu dari perasaan seniman itu sendiri. Itu bisa dia frekuensi energi ya. Akhirnya kayak keikhlasan dalam berkarya ini juga emosional. Akhirnya penikmat itu bisa merasakan apa yang lu rasakan gitu. Jatuhnya kalau komunikasi, jatuhnya kalau komunikasi itu orang audiens itu bisa menerima atau memahami apa yang kita sampaikan gitu loh, Tapi si Jerin ini melalui dengan media kanvas, dengan karya-karyanya di kanvas ini kan gitu, Jer. Lukisan legend menurut lu, Jer, yang menurut lu bagus banget nih, apa? Gak ada. Kan banyak ya kayak lukisan siapa? Lupa lagi gue. Siapa? Manohara lagi anjing, bukan ada satu lagi. Raden Saleh. Siapa yang Mona Lisa. Mona Lisa itu kan legend banget. Atau lukisan lukisan Da Vinci. Oh iya itu Da Vinci. Bagus-bagus banget ya, dia legend banget. Leonardo Da Vinci. Apa sih lukisan yang menurut lo tuh legend banget atau wah bagus banget nih lukisan? Siapa orangnya? Dan bentuknya apa? Luar ya, paling apa, itu kayak gitu. Leonardo da Vinci. Lukisan mana yang lo suka dari Da Vinci? Biasa yang orang udah pada tahu sih. Apa? Yang backgroundnya biru tuh. Yang backgroundnya biru, yang lingkar-lingkar itu. Paling yang kayak awan ya, yang kayak awan. Abstrak gitu ya. Paling kalau di Indo ya Raden Saleh yang lukisannya penculikan di Ponegoro paling. Berarti di luar itu Da Vinci yang influence lu ya mungkin ada abstrak-abstraknya gitu ya, Jer ya, sama Raden Saleh, yaitu apa namanya beliau-beliau itu tokoh-tokoh ternama, bisa dibilang mungkin yang mempunyai dampak pengaruh besar gitu kan ke para seniman-seniman apalagi di lokal gitu ya. Tapi menurut lu, Jer, yang tadi kan ini sempat dipamerin di beberapa acara gitu kan, karya-karya lu, menurut lu seniman itu seorang seniman itu harus gak sih mempunyai strategi pemasaran untuk penjualan karyanya, atau memang ya udah freedom aja gitu, gue mau nikmatin segala keresahan gue yang gue implementasiin di sebuah karya sengalurnya aja gitu, ada strategi atau ya udah sengalurnya apa aja memang lu mau ranah ke komersil gitu, yang lu mau jual karya-karya lu kah, atau memang ya udah silakan menikmati karya-karya gue dan ya udah mau beli atau enggak terserah gitu, atau memang ada strategi marketingnya untuk pemasaran? Untuk sejauh ini ya itu gue paling lebih ke arah ya udah gue ikhlasin aja, belum ada sih kepikiran untuk gue jual belikan, cuma apa ya kayak itu tuh gue udah mikirnya kayak itu udah jadi opsional aja sih,
untuk kayak laku nggak laku. Yang penting gue konsisten dalam berkarya, terus orang seneng, gue malah seneng. Oke. Kalau untuk urusan laku nggak laku, opsional gue. Opsional, berarti emang ikhlas Cak orangnya Cak. Belum ada ranah komersil ya di diri, atau emang nggak ada? Emang mau freedom aja gitu ya. Mungkin di lain hari, di lain waktu itu ada kali pikiran-pikiran kayak gitu ya Jer ya, untuk pemasaran Tapi gitu. beberapa tahun kemarin ada juga beberapa lukisan gue yang laku. Itu yang gue bilang kayak gue udah konsisten aja, gue bikin orang senang, dari kesenangan itu kan nimbul gitu rezeki, orang jadi nafsu. By digital atau Fisik? Oh fisik, bentuk fisik. Oke. Tapi kita dari tadi belum cheers dah kayak cheers. Boleh Iya, dulu. Kacau. Boleh, cheers. Cheers. Biar kita satu frekuensi dapat keikhlasan juga akhirnya. Soalnya kita nggak ikhlas nih, masa percintaan aja nggak ikhlas. Apalagi ngomongin seni. Parah, banyak belajar ya dari Jerin untuk apa Sama-sama melakukan sama saling belajar aja sih. kegiatan gitu hingga akhirnya bisa berkarya dengan konsisten itu kan penuh dengan keikhlasan dan nggak lupa dengan semangat juga dong pasti ya kan. Betul. Tapi kenapa tuh? Emang kita suka tabrakan gini Jer. Oh gitu. Emang sistemnya gini ya. Saking excitednya nih sama lu nih ya kan, kedatangan kuncen seniman nih ya kan. Kuncen seniman nih ya kan dengan gayanya dan personal brandingnya gitu. Emang suka tabrakan aja, wajar lah ya. Nah, dari lu itu ada gak sih tantangan lu selama melukis? Selama lu berkarya nih, berproses lu melukis itu ada gak sih tantangan yang wah ini ya nge-trigger gue nih, dan gimana cara lu ngehalau itu semua supaya itu berjalan dengan baik-baik aja gitu. Tantangan ya. Tantangan. Yoi, kan kita hidup nggak jauh dari tantangan nih kak. Nah itu apa tantangan gue selama gue berkarya ya. Iya. Gue selalu pengen menumbuhkan rasa percaya diri sih. Nggak jauh-jauh intinya itu. Nggak jauh-jauh intinya balik lagi kepercayaan diri. Gila, berarti lu udah percaya banget ya sama diri lu sendiri ya. Tentang apa karya-karya yang lu cetusin, proses yang lu jalanin dengan kepercayaan diri. Membangun kepercayaan diri itu harus seperti apa, Jar? Ya, kita jangan sampai ngebohongin. Apa kurang kedengeran? Enggak, kita kan di sini bertiga, kurang kedengeran gitu. Lu denger aja. Oh, lu denger aja ya, sorry. Emang udah tua aja gue. Kenapa harus gimana, Jar? Kita selama apa ya? Suatu kegiatan. Jangan suka bohongin hati aja. Yang gue bilang baik tadi lagi, topik awal. Balik lagi. Berarti lu gak suka dibohongin ya orangnya ya kayaknya nih. Tapi pernah sakit hati gak pasti bohongin sama siapa gitu ya kan? Akhirnya gue gambar nih, gue sakit hati banget nih. Pernah gitu. gak lu kayak gitu? Ada gak? Gak ada ya? Berarti memang ikhlas aja dengan semua yang lu rasain dan akhirnya itu bisa lu tuangkan di sebuah karya-karya lu gitu kan? Gitu dia berarti yang penting tuh hati nurani nih, tadi gue nangkep, nggak boleh dibohongin, terus kejujuran dalam diri sendiri, sama yang nggak lupa dari dia itu kepercayaan diri, sama nggak puas nih sama karya-karyanya supaya cepat puas. Iya, supaya bisa terus mengeksplor gitu ya Jer ya. Tapi memang gimana? Gue tuh waktu pertama kali ketemu dia ini lukisannya tuh mahkota itu loh, lo tau kan? Iya, tahu yang gua. mahkota itu ya, gue seneng banget sama yang mahkota itu, maksudnya kayak yang di Bintaro. Lihatnya kayak bagus nih emang dari awal the king. Gue notice, ini siapa sih? Mahkotamu gitu ketinggalan. Mahkotamu lagi di las. Sampai gue tuh tanya, ini makna lu apa namanya lukis si mahkota ini kayak gimana gitu, apa maknanya kayak gitu-gitu. Makanya iya. gila sih sampai orang itu tahun 2020 ya. 2020 pas 2020. Sampai akhirnya gue ketemu lagi, ternyata lukisan lu udah nyampe ke Vietnam nih. Itu kan respectful. Berat, respect besar pokoknya. Iya, respect besar. Tapi emang keren sih, maksudnya yang penting dari segala berkegiatan, fokus lu dalam produktivitas melukis ini nggak luput dari beberapa aspek yang tadi lu sebutin itu ya. Yang terpenting adalah kepercayaan diri untuk meluapkan segala keresahan yang di dalam isi hati lu gitu kan. Tapi melukis itu menurut lu ada nggak sih faktor dari lingkungan, Jer? Dari lingkungan lu, apakah
karena lingkungan lu emang berkecimpung di dunia lukis sampai lu bisa jadi seorang pelukis, atau emang ya udah dari diri lu aja kayak gitu? Dua-duanya sih, jadi kayak emang basic keluarga darah seni, terus kan regenerasi, terus gue juga basic ya kayak kita baca tongkrongan, ya udah tongkrongan bersosialisasi, di situ mulai berangkat dari situ. Emang bokap lu apa, coba gue mau tahu sih, maksudnya kayak bokap lu apakah seorang pelukis atau memang dia suka juga, maksudnya hanya sekedar suka lukis aja? Kayak bokap pengamat seni lukis yang gokil sih. Cuma kalau untuk membuat kayak suatu karya gitu lebih ke musik, seni musik. Bokap seneng musik. Seni musik. Cuma ya nggak jauh-jauh kan, indukannya masih seni. Iya. Seni musik, seni cabangnya rupa. cuman lu ke seni rupa gitu ya. Kalau bokap lu ke seni musik. Yang nggak jauh mungkin beberapa nge-influence musik lu juga pasti kan. Karena beberapa gue juga ngalamin dari kalau gue dari nyokap gue. Akhirnya turun ke gue, maksudnya gue punya pandangan beberapa musikalitas lah, dari yang tua sampai yang sekarang ini gitu. Tapi emang berpengaruh sih, lingkup keluarga tuh berpengaruh gitu. Gampang banget ke doktrin gitu. Apa? Ke doktrin ya, gampang banget. Benar sih kalau kayak gitu. Doktrin yang positif tapi ya, yang negatif. Tapi kalau boleh tahu nih Jer, lu kan kuliah, jurusannya nyambung nggak sih? Connect nggak sih sama ngelukis ini atau jauh banget? Sebenarnya nggak terlalu melenceng sih. Nggak terlalu menceng. Emang apa? Gue jurusan DKV, Desain Komunikasi Visual. Bukan yang nggak terlalu melenceng, emang connect. Connect sih. Tapi kalau kita tarik garis benang merah, jadi kayak seni rupa tuh induknya. Kayak DKV, desain grafis tuh anakannya gitu, peranakannya. Berarti masih di dalam satu rel dong seharusnya kayak gitu. Iya, kayak kan udah nggak terlalu yang melenceng. Berarti medium lu bukan cuma di kanvas. Ya, bisa kalau kayak gitu berarti medium lu bisa di digital juga kan. Berarti banyak karya-karya lu di digital. Bisa dibilang kayak gitu. Nah, untuk lebih ke sini banget sih konsisten. Nah, ini boleh nih Jer dipromosiin untuk teman-teman yang mau tahu nih. Mungkin kan ada nih beberapa penikmat atau pelaku seni yang mau coba lihat background lu dalam berkesenian dan berkarya gitu. Itu bisa dilihat di media sosial mana tuh, Jer? Ada di Instagram gue @jerindra. Instagram @jerindra. Nah, itu di situ isinya semua karya-karya lu tuh. Dari yang digital sampai ke manual. Oke. Nah, itu friend. Mantep ya? Keren. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini pada mau melihat karya-karya digital ataupun karya yang bermedium kanvas dari Jerindra, itu bisa dilihat di Instagramnya Jerindra. Apa tadi? @jerindra. A-nya double ya. A-nya double. Jangan pakai G ya. Itu nanti pokoknya partai itu. Ditulisin nama gitu. Tenang aja. Pokoknya ada di sini. Ya gitu. Di sini. Iya, di sini nih. Jangan lupa ya. Bisa di sini gitu. Macem-macem lah. Nah, gue juga mau nanya nih Jer tentang apa ya? Jawab lagi. Aduh, Mas jawab. Kenapa emang harus ikhlas dong. Kita coba membangun frekuensi keikhlasan nih di sini nih sekarang nih. Dengan kepercayaan diri yang ada gitu kan. Nah, lu ada gak sih Jer tujuan dan impian lu ke depan? Tujuan lu apa dalam berkarya, dan impian lu ini yang mungkin ya lu udah tersampaikan atau ada yang belum gitu, apa impiannya gitu ya? Dari tujuan sampai impian. Ya, tujuan gue gitu sih, kayak gue pengen ngasih tahu ke para seniman muda regenerasi angkatan selanjutnya, kayak itu kita harus konsisten dalam suatu hal. Terus juga ya udah, kita juga harus mentingin attitude dulu sih sebenarnya. Kenapa lu selalu menekankan attitude? Kenapa? Karena bagi gue itu suatu hal yang penting, walaupun sering dianggap remeh ya. Kayak kita tuh apa ya? Kita dalam makhluk sosial tuh harus banget nanamin attitude. Kalau attitude kita jelek, ya otomatis kedepannya bakal nggak tahu ya, mungkin bisa aja hancur. Bahkan juga dampaknya kan ke keluarga kita lagi, kasihan. Jadi brandingan kita sama keluarga
jelek di mata orang, citranya jelek, stigmanya hancur. Berarti lu coba membangun image yang sedang lu jalanin itu dengan baik ya, dengan attitude yang baik. Makanya dari tadi lu menekankan apa namanya, jangan lupa dengan attitude gitu ya dalam berkarya. Nah, itu kan mungkin yang apa namanya, audiens yang suka sama lu atau audiens yang melihat lu ini menjadi tertarik nih sama lu. Itu mungkin bisa jadi masuk tips and trick ya, Jer ya. Tips and trick apa namanya, bisa dibilang ini enggak sih, Cer? Strategi marketing juga gitu. Iya, strategi. Supaya bisa tertarik gitu audiens para pencinta lukis dan pelaku lukis gitu ya, yang berkecimpung di dunia seni rupa inilah ya gitu. Gue di sini nekenin untuk kayak gue bukan menggurui ya, cuma kayak sama-sama belajar. Iya. Gue paling malas kayak ada kata ajarin gue dong kayak gini-gini. Kayak anjing gue siapa gitu, kayak plastik. Mending sama-sama belajar aja. Tapi kan nggak apa-apa sebenarnya gitu sih. Nggak, kalau lu nggak ya. Kalau misalkan gue pengen ajarin gue dong lukis, masa lu nggak mau sih? Kan pasti mau nggak mau harus ngajarin gue. Gue bakal giring ke obrolan nyantai dulu sih. Oh gitu. Abis obrolan nyantai apa? Udah kita tukeran nomor telepon enggak? Oh anjir, modus itu modus. Itu modus. Intinya gitu, kita apa saling sama-sama belajar aja. Sama-sama belajar. Gitu. Oke. Ya berarti bertukar experience bareng lah ya, gitu. Yang akhirnya mungkin bisa dibilang ya belajar bareng-bareng gitu. Tapi itu yang tadi gue tanya, tujuannya apa tuh, Jer? Tujuannya berarti jangan lupa dengan attitude itu. Iya. Tujuan lu dalam berkarya, jangan lupa dengan attitude. Oke, tujuan lu dalam berkarya nggak lupa dengan attitude yang mungkin akhirnya bisa mencitrakan lu dengan baik gitu ya. Itu bisa dibilang skala tujuan juga. Tapi gue mau tanya nih, untuk impian lu dalam berproses kesenian ini, mungkin kedepannya ini seperti apa, Jer? Bener. Iya. Bener. Gimana nih? Anjir lu udah ganteng banget sumpah kayak gitu. Keren. Udah sampai di luar negeri, itu lu mau jadi apa atau lu mau ngapain sih gitu. Apalagi kan sekarang lu lagi nyusun TA kan. Wah, ini yang lagi di rumit. Ya, aku nggak tahu di Ambi. Hah? TA kan? TA tugas akhir dia. Dia lagi tugas akhir skripsi. Nah, kan mungkin istilahnya aja beda gitu. Mungkin lu udah punya pandangan gitu ke depan. Oke, gue bakal jadi Raden Soleh kedua nih. Jadi terus aja lah pokoknya. Leonardo da Vinci kedua gitu. Atau apa? Ya pastinya kan lu tetap bakal jadi Gerindra yang sekarang gua kenal nih. Tapi impian lu ke depan tuh apa dalam berkesenian? Atau lu mau jadi Da Vinci cabang Jakbar? Kebun jeruk tuh. Ya. Iya, apa itu, Jer? Impian lu, Jer? Impian ke depan, Jer? Jadi nyoba pameran tunggal, solo exhibition. Pameran tunggal. Solo apa sih tadi lu bilang? Solo exhibition. Kamu Jokowi gak? Enggak. Kabarin ya, Jer ya. Kan buka wisata foto bareng juga di sono. Berarti inian ya, apa namanya, impian lu itu di pameran tunggal. Berarti lu udah mempersiapkan konsep-konsepnya dong nanti. Konsep-konsep apa tuh yang lu bakal mau bawa? Atau tema apa gitu yang berkaitan dengan karya-karya lu? Lalu mau membuat sebuah karya baru lagi yang akan lu kumpulin di apa namanya, pameran tunggal lu? Tuh gimana tuh? Paling untuk sejauh ini gue baru pikiran dengan ngangkat tema ini sih, sosial ruang. Karena lu mungkin bisa dibilang banyak lah ya teman-temannya, terus main kesini main kesana untuk belajar gitu ya, akhirnya itu membuat lu menangkap suatu frekuensi banyaknya isu-isu nih yang bisa lu curahkan di dalam sebuah karya gitu ya, Jer. Tapi Jer, satu, gue kan beberapa mungkin punya teman juga ya, yang suka berkesenian, entah musik dan juga seni lukis gitu, Jer. Menurut lu dalam berkarya itu memang harus seperti ini gak sih? Ada yang dituang-tuang gitu, ya minum atau ada hal apa yang akhirnya menumbuhkan inspirasi baru? Oh iya, di bawah pengaruh di bawah pengaruh mungkin kali ya. Di bawah pengaruh juga sih. Harus di bawah pengaruh atau enggak juga sih sebenarnya? Iya, dalam berkarya tuh, Jer. Ya
Gue mau tahu nih. Tergantung momentumnya sih. Tergantung momennya momentumnya aja ya. ya. Oh itu mah personal aja kali ya. Enggak apa menormalisasikan ke semuanya gitu ya. Gimana cara lu bisa menikmati dan mengimplementasikan sebuah karya itu dengan cara lu ya silakan pakai itu gitu ya. Kalau mungkin lu beberapa ada apa bahasa lu dengan air apa? Perjamuan apa? Perjamuan Roh Kudus. Iya, ada perjamuan Roh Kudusnya. Ada yang mungkin enggak gitu ya. Ada yang mungkin enggak ya. Oh berarti memang Jerry ini termasuk orang yang berkesenian secara fleksibilitas, Cak. Jadi dia bisa menangkap frekuensi itu tergantung momentum. Mungkin momentumnya dengan keresahan banyaknya curhatan teman-temannya dia, atau mungkin dalam skala tongkrongan yang dimana ada perjamuan Roh Kudus itu. Bisa jadi kan ada kayak gitu. Ada orang yang emang harus dikokang dulu. Iya. Gimana tuh? Harus ada yang dipancing dulu, dipantik dulu ya gitu. Dipantik dulu baru dia bisa. Enggak dipaksa nggak mungkin minum kali biar lu bisa ngasih. Enggak gitu kan. Pemantik ya. Harus ada pemantik dulu. Lebih kemantik. Ada orang yang emang ya dia emang darahnya udah darah seni banget gitu. Sebenarnya nggak bukan berarti orang yang harus dipantik itu darahnya nggak seni, nggak juga. Maksudnya ada beberapa metode lah ya. Ada orang yang emang macam-macam sih ya. Dia minum ya kreativitasnya lebih tinggi. Ada yang emang orang yang nggak minum juga emang udah begitu ya. Bawaannya. Itu mah udah gimana cara lu bisa menikmati masing-masing aja gitu ya, Jer. Cara mengemasnya aja sih. Tapi kalau boleh tahu, Jer, lu kuliah di mana sih, Jer? Gue kuliah di daerah Jakarta Barat, Mercu Buana. Mercu Buana. Meruya. Banyak ya orang-orang kreatif juga ya yang lahir dari Mercu ya. Termasuk dia. Iya, soalnya kan kemarin gue undangan juga dari anak-anak Mercu ya. Iya, kebanyakan yang beberapa dari anak pas gua pentas apa namanya langsung hancur. Enggak, emang alam semesta mendukung. Enggak. Cegil. Enggak. Alam semesta mendukung. Itu cuaca enggak mendukung, tiba-tiba ambles. Oke. Saking itu magic sih. Magic memang. Magic. Kaptennya melantangkan suara tuh. Enggak. Keren. Parah ini. Tapi emang keren. Waktu itu kan ada lu juga kan. Ada juga. Bukan parah konsepnya. Ya walaupun rada ambias ya. Jujur, freak gak? Enggak sih. Oke sih. Itu apa namanya? Ekspresinya gitu kayak. Dia melakukan ekspresinya sepenuh jiwa emosional. Iya. Jadi alam ngedukung juga gitu. Semakin menjiwai pas dia nampil kan. Kalau alam masa badai, minimal petir gledek dulu. Dia pengen ikut menikmati, Cak. Dia pengen ikut menikmati. Gue ngeribet kali 100 sih. Ada yang main kali 100. Kalau yang itu mah kena petir suka ya. Kalau itu mah jangan ya. Hancur semuanya acara. Bubar anak-anak. Buyar sih. Bagus sih itu acara siapa sih ini? Hah? Acara itu. Acara waktu itu acara apa, Jar? Delusion Project kan? Lu salah satunya. Satu. Iya, Pol 2 enggak diundang mungkin karena apaan sih ini? Enggak. Jangan nge-bridging ke sana. Narasinya jelek banget begitu. Nah, memang dengan konsep yang berbeda mungkin ya waktu itu ya. Konsep yang berbeda. Keren sih jadi. Kalau berarti memang ingat bakal kontak juga sih kejadian kemarin. Lucu sih itu aneh banget. Maksudnya guanya ya aneh ya. Pas banget buat kenapa langsung ada badai, kenapa enggak yang sebelum itu gitu loh. Padahal sebelumnya terang. Iya. Tapi Jer, kan kita udah sempat ngulas nih tentang cerita lu berproses dari awal sampai akhir, terus menjaga konsistensi itu seperti apa, sampai di mana lu bisa menyaring sebuah inspirasi yang akhirnya lu implementasikan ke sebuah karya, dan tujuan dan impian lu tadi yang ingin bisa menyediakan wadah untuk diri lu sendiri, pameran tunggal. Gue mau nanya, kesan, pesan dan harapan, kesan lu dalam berkesenian, pesan lu untuk orang-orang yang berkesenian, sampai harapan lu di kesenian di Indonesia ini bagaimana ke depannya, aja? Pesan gue sih untuk para seniman muda ya. Seniman muda. Itu kalau dalam melakukan suatu hal, kalau bisa konsisten sih. Jangan sampai goyah gitu. Jangan sampai goyah. Anak zaman sekarang kayak labil gitu kayak. Paling cuma seminggu doang, ntar besok nggak lanjut lagi. Gimana cara meningkatkan konsistensi itu, Jer?
Kan lo ada Biasanya tips and trick. kita bikin apa sih semacam rundown gitu kayak schedule. Oh iya, terjadwal ya. Iya, kita bikin jadwal khusus. Berarti seni ini juga ngajarin kedisiplinan Ya, juga kayak buat anak-anak. manajemen waktu. Manajemen. Sama gue boleh nambahin gak sih, Be? Lebih ke ini sih. Jangan pernah takut untuk memulai hal yang baru Ya, sih. hal sekecil apapun Benar, itu. benar. Jangan pernah takut lu dibully, lu dicemooh, lu dihina. Iya. Jangan pernah takut karena kalau lu udah ada, maksudnya udah ada proud ya, udah ada kebanggaan dalam Sebenarnya diri lu. kayak hal itu udah pasti bakal terjadi di luar sana. Cuma kayak pasti. nggak usah terlalu dipikirin gitu. Kayak Nggak jelasin terlalu aja. dipikirin. Kadang yang bikin kita Jadi ngedown gitu. nggak mau berseni Lanjut itu lagi. karena semauan orang, Iya. penilaian orang terhadap kreativitas kita, Be. Bener. Itu sih sebenarnya. Kesannya berarti yang tadi lu bilang kedisiplinan dan konsisten itu dibuat dengan rundown yang terjadwal. Lu ingin melakukan hari ini dengan cara seperti apa dan kelanjutan hari-hari berikutnya dengan cara seperti apa gitu ya. Nah itu kan pesan yang ingin lu sampaikan nih ke ke friend-friend yang nonton. Nah kesannya apa dalam lu berkarya itu kan tadi pesan, kesannya apa? Ya, kalau boleh tahu. Kan memang udah bagus ya makin kembang gitu. Makin masif ya. Ya kayak lagi jadi meledak gitu. Kayak kita sering melihat kamera di mana-mana itu juga bagus. Cuma yang kadang ini sangat kayak pasti kan ada lah satu opini kayak ini itu cuma buat jadi ajang hobi. Oh, FOMO. Dari sini kan kita bisa menyuarakan suara kita. Oke, gue nangkap nih. Berarti kayak gini, Ca. Lu di bahasa spiritualnya, lu dikasih anugerah dalam lu. Iya, tunggu dulu. Lu dikasih anugerah dalam lu menciptakan sebuah karya yang bisa dinamakan dengan bakat lu nih. Ya, jangan disia-siakan bakat yang ada gitu ya. Jangan dianggap itu, udah gue mau ngelakuin ini dengan iseng-iseng. Enggak, itu lu punya bakat, lu iya. Ya fokusin itu dan jalanin itu dengan keikhlasan yang tadi lu bilang dan konsistensi, jangan lupa ya. Benar sih. Kalau lu, Kalau gua pesan lu dulu deh. Baru pesannya. Kalau gue aja kesan yang gue lihat sih dari, kan gue termasuk penikmat ya, gue termasuk penikmat, gue bukan pelaku, gue itu sebagai penikmat karya-karya orang. Kesannya itu jadi buah yang positif banget gitu, Jer, gue ngelihatnya, karena dia bisa mengimplementasikan segala yang tadi bilang hiruk pikuk keresahan, terus lu bisa menuangkan aspirasi teman-teman lu itu di dalam sebuah karya. Dan kadang gue juga pernah, Cak, gue coba untuk menuangkan aspirasi gue gitu ke teman gue yang juga berkecimpung di dunia lukis, Cak. Ketika itu dia coba implementasiin, gue agak sedikit lega, nggak tahu itu ada perasaan-perasaan kayak gitu. Itu sih kesan secara pribadi yang gue rasain ya. Dan kalau misalkan pesannya menurut gue ya mungkin tetap tetap konsisten gitu dengan apa yang lu punya bakat. Jangan anggap itu sebuah iseng-iseng, itu tuh gift gitu loh, itu gift, Hadiah itu ya, gift, itu dari hadiah Tuhan yang ya. bisa lu salurkan dengan baik gitu. Karena kan itu sebuah emosional juga kan yang bisa lu akhirnya taruh itu di dalam karya lu, dan itu positif banget gitu. Dan ya mungkin untuk teman-teman pesannya tetap terus berkarya, jangan pernah putus asa dalam berkarya gitu, karena setiap coretan itu adalah sebuah karya gitu. Setiap Seni boleh. kan juga nggak perlu melukis juga ya, Iya. banyak gitu ya, pokoknya apa aja yang lu emang suka ya lu jalanin aja. Kita mah cuma bagian tepuk tangan doang, ya kan, sambil Nonton. nikmatin ya. Oh, bagus apa yang menjadi kesedihan lu. Jangan pernah insecure, nggak percaya diri. Denger nih kata Jerin, harus percaya diri. Harus percaya diri, karena lukisan itu gini, kita nggak pernah mau tahu ya, kita sebagai penikmat nggak pernah mau tahu proses lo tuh kayak gimana sebenarnya. Apa yang lo tuangin, apa yang lo lampiaskan, itu yang kita nikmatin. Iya, betul. Kayak gitu, makanya udah lakuin aja. Lakuin Lo aja. mau bikin band, bikin. Lo suka
ngelukis puisi, ya udah nggak apa-apa, orang nggak akan pernah. Bahkan ada orang yang sebenarnya nggak dengerin lu ngomong apa atau ngelakuin apa. Yang penikmat itu lihat adalah keberanian lu mental. Kayak tadi, jangan pernah nggak percaya diri gitu loh. Lo harus percaya diri. Benar. Berarti memang harus butuh kepercayaan diri itu ya Caya, dalam berkarya, berproduktivitas gitu ya kan. Betul, Jer. Betul. Jer, mungkin kan tadi kita udah nanya tentang kesan pesan nih, ya kan? Banyak banget yang udah kita bahas juga. Banyak banget yang udah dibahas ya. Tentang apa aspek-aspek, beberapa aspek kepercayaan diri, konsisten, kedisiplinan, bahkan sampai goals dan tujuan lu ke depan gitu kan. Nah, kurang satu lagi nih Jer. Harapan lu tentang seni lukis di Indonesia ini perkembangannya akan seperti apa untuk lu sendiri? Gue berharap sih untuk generasi selanjutnya seniman muda kita ya, gue berharap mereka tuh punya attitude yang baik. Jadi maksud gue kayak mereka tuh punya apa ya, suatu tingkah perilaku mereka yang baik pada antar makhluk samanya gitu. Jadi dari situ kita bisa membangun relasi, entah dari kerjaan atau link-link pameran. Iya, contohnya juga be humble lah ya. Kita harus lebih ramah karena ya kedepannya kita akan membangun kondisi yang bagus ya Jer, sama banyak orang. Kita bakal terus bersosialisasi, jaga image kayak gitu. Dan attitude ada lagi nggak? Attitude ada lagi gak Jer? Kayak nggak ada sih, itu doang intinya. Itu aja. Mungkin kalau kita udah mendapatkan poin attitude itu, insya Allah semuanya bakal dapat. Jadi udah include dia itu. Oke, berarti kayak yang lu bilang tentang apa namanya koneksi, relasi, kolega lu ya bisa dibilang istilah itulah. Terus rezeki-rezeki apapun yang lu inginkan dalam berkesenian ini bisa apa namanya tersampaikan lah ya ke lu ketika lu mempunyai attitude yang baik. Bener sih Cak, itu Cak. Memang kesemuanya kayaknya Jer ya. Untuk berkegiatan kita tuh harusnya memang be humble, easy going. Judul itu cuma itu, wah udah include-nya banyak banget. Iya, maknanya banyak sih. Bener-bener Cak itu Cak. Memang gue juga setuju apa yang Jerin bilang tentang attitude itu perlu sih untuk generasi sekarang. Buktinya gue bisa ketemu lu lagi kan? Iya betul, udah lama ya. Menjaga attitude kita satu sama lain. Benar. Oke. Mungkin itu aja ya pembahasan kita kali ini, yang dimana wah banyak banget makna pesan-pesan dari Jering selaku pelukis, dan mungkin nanti teman-teman bisa bisa kasih saran, kasih rekomendasi untuk kita bahas apa lagi selanjutnya ya. Iya, bisa friend-friend bisa nanti mention ke platform kita itu, mungkin ini akan ditayangkan di media YouTube. Bukan mungkin, pasti ditayangkan di media YouTube. Itu teman-teman bisa menyuarakan apa yang teman-teman ingin suarakan. Mungkin teman-teman juga punya opini. Iya, tentang opini di ranah kesenian itu apa gitu. Yang mungkin nanti bisa teman-teman itu bisa coba menampung opini itu supaya mungkin kita bisa jadi konten berikutnya juga gitu ya Cak. Oke, thank you Jering, thank you banyak. Thank you Jer. Udah bisa nyempetin di sini, udah mau nyempetin nih hadir dalam podcast kali ini. Terima kasih banyak ya Jer ya. Mungkin di lain waktu nanti kita bisa kongko-kongko bareng lagi nih. Betul. Bareng sama Jerin. Apalagi kan gue juga penasaran nih Cak. Kedepannya tuh nanti bakal ada karya-karya. Terobosan-terobosan baru apa lagi. Kalau kata Alip John tuh meteor-meteor apa lagi nih. Ya kan? Thank you banget nih udah berkesempatan hadir Jer. Gitu sih Cak. Karena ini opiniku bisa jadi opinimu. Opiniku.id. Beropini dong. Oke.